Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian bahasa berjudul Bahasa Basi dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kajian Pragmatik. A. Latar belakang masalah. Setiap manusia yang hidup ini selalu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan cara menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, fungsi berkomunikasi ialah membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi, mengungkapkan maksud, tujuan. Manusia dapat mengutarakan perasaan, suka maupun dukanya. Menurut Shirley dalam Wijana 1996, tindak tutur terbagi menjadi 3 macam tindakan yang berbeda, yaitu 1 tindak lokusi, 2 tindak ilokusi, 3 tindak perlokusi. Kemudian penelitian ini mengambil subjek pedagang yang ada di Pasar Arjawinangun, di mana pasar ini adalah tempat terjadinya interaksi atau kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli mengenai jasa dan barang dan terjadinya perubahan hak milik. Pasar Arjawinangun ini adalah pasar yang terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pasar Arjawinangun merupakan pasar yang menjual berbagai aneka macam, mulai dari sandang, pangan, perabotan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Setiap hari Pasar Arjawinangun selalu ramai didatangi oleh pembeli. Pengunjung atau pembeli lebih tertarik untuk berkomunikasi lisan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai seperti yang dikehendaki. Tuturan yang digunakan penjual dan pembeli pada saat berinteraksi yaitu bersifat informal. Tindak tutur yang terjadi dalam kegiatan interaksi jual beli di Pasar Arjawinangun menarik untuk diteliti, karena tuturan yang digunakan antara penjual dan pembeli sangat unik, yaitu menggunakan bahasa pasar. Misalnya ketika para pembeli berkeliling di depan penjual, maka penjual langsung berusaha untuk menarik minat pembeli. Contohnya seperti penjual ketika berhadapan dengan pembeli yang udah parubaya atau lebih tua, maka biasanya menggunakan bahasa Jawa seperti "Luru apa bu? Gamis eta, kerudungnya ta." Nah, dalam bahasa Indonesia itu nyari apa bu? Gamisnya, kerudungnya, ya seperti itu. Tapi tidak untuk pembeli yang terlihat lebih muda dari penjual. Maka bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa Indonesia. Nyari apa mbak? Gamisnya, kerudungnya, ya seperti itu. Maka sudah jelas ya bahwa penjual tersebut menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam pragmatik. Salah satunya sesuai dengan konteks. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul Bahasa Basi dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Hal tersebut peneliti ambil dengan harapan bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tadi, rumusan masalah ini terbagi menjadi 2. 1. Bagaimana bentuk bahasa basi dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. 2. Bagaimana strategi bahasa basi tawar-menawar dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk bahasa basi yang digunakan dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dan yang kedua itu mendeskripsikan strategi bahasa basi tawar-menawar dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Ke D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu manfaat teoritis dan praktis. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara umum memberikan sumbangan berharga terhadap ilmu pengetahuan dalam kebahasan, terutama terhadap sebuah kajian pragmatik mengenai bahasa basi dalam kegiatan transaksi atau jual beli di pasar
Arjawinangun Kabupaten Cirebon, serta menambah khazanah kepustakaan bidang pragmatik. Sedangkan manfaat praktis ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan bagi pembaca. Yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan peneliti untuk memahami bahasa basi dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon dalam kajian pragmatik. Yang kedua, menambah wawasan peneliti mengenai strategi bahasa basi dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon menggunakan kajian pragmatik. B. Bagi pembaca. Pertama, untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap bahasa basi dalam kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon menggunakan kajian pragmatik. Yang kedua itu melatih pembaca untuk lebih dapat menggali pengetahuan tentang kajian pragmatik dalam bahasa basi kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Landasan teori. Landasan teori ini berisi beberapa poin materi. Yang pertama itu pengertian pragmatik. Yang kedua, tindak tutur. Yang ketiga, aspek-aspek situasi tuturan. Keempat, konteks. Dan kelima, strategi tuturan. Yang pertama, pragmatik. Pragmatik adalah salah satu cabang bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, mengenai bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi. Menurut Levinson dalam Rahardi, mendefinisikan sosok pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturnya. Yang kedua, tindak tutur. Tindak tutur merupakan suatu kegiatan berbahasa yang bertujuan untuk menyatakan suatu dengan acuan dan maksud tertentu. Tindak tutur ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tindak lokusi. Yang kedua, tindak ilokusi. Yang ketiga, tindak perlokusi. 3. Aspek-aspek situasi tuturan. Terdapat beberapa aspek situasi dalam tuturan yang perlu diketahui. Menurut Tarigan, aspek tersebut itu terbagi menjadi 5 aspek. A. Pembicara atau penulis dan penyimak atau pembaca. B. Konteks ujaran. C. Tujuan ujaran. D. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan. E. Ucapan sebagai produk tindak verbal. Yang keempat, konteks. Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Kelima, strategi tindak tutur. Tutur menurut Schroeder dalam Nisak, strategi tindak tutur merupakan upaya penutur untuk mengaitkan tujuan penuturan dengan alat yang digunakan untuk mengekspresikan. Jadi, strategi tindak tutur adalah cara penutur dalam mengekspresikan maksud yang dikehendaki berupa strategi menawarkan, menawar, strategi menyetujui tawaran, dan strategi menolak tawaran. F. Penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wati 2016 yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Burung Jaya Jember Kajian Pragmatik. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode simak untuk mengumpulkan data dan menggunakan metode padan untuk menganalisis data, serta menggunakan kajian pragmatik dalam kegiatan jual beli. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wati 2016 dengan penelitian ini yaitu objek yang dikajinya. Penelitian yang dilakukan oleh Wati 2016 ini meneliti objek bahasa yang digunakan oleh pedagang yang ada di Pasar Burung Jaya Jember, sedangkan objek penelitian ini yaitu bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Umaro dan Kurniati yang berjudul Dominasi Ilokusi dan Perlokusi dalam Jual Beli. Penelitian yang dilakukan oleh Umaro dan Neni Kurniati ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama menggunakan kajian pragmatik dan sama dalam proses jual beli di sebuah pasar. Perbedaan di antara penelitian Umaro dan Neni Kurniati ini tidak terlalu menjelaskan menggunakan metode apa dalam pengumpulan data dan menganalisis datanya.
Objek penelitiannya yaitu bahasa pedagang di pasar Johar. Sedangkan penelitian ini lebih dijelaskan lagi, menggunakan metode apa dalam mengumpulkan data dan analisis datanya, dan objek penelitiannya yaitu bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Konstantia dengan judul Tindak Tutur dan Prinsip Kesantunan dalam Jual Beli Online di Facebook. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Konstantia dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian pragmatik, pengumpulan data menggunakan metode simak, dan meneliti dalam kegiatan jual beli. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Konstantia dengan penelitian ini yaitu penelitian Konstantia menggunakan teknik catat dalam analisis datanya, adanya kata kunci prinsip kesantunan, dan objek penelitian yaitu bahasa pedagang di toko online di Facebook. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode padan dalam analisis data dan objek kajiannya yaitu bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rimbing 2018 dengan judul Strategi-strategi transaksi dan tindak tutur ilokusi dalam percakapan jual beli di pasar tradisional Minahasa, sebuah kajian pragmatik. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rimbing dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian pragmatik, meneliti strategi dalam kegiatan jual beli di sebuah pasar. Namun memiliki perbedaan, yaitu penelitian Rimbing ini menggunakan 4 lokasi pada pasar tradisional di Minahasa, Sulawesi Utara untuk diteliti. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 1 lokasi penelitian yaitu di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Alvinata Sulisusiawan dan Amir 2004 dengan judul Register Jual Beli di Pasar Tradisional Flamboyan Kajian Sosiolinguistik. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tuturan yang digunakan dalam kegiatan jual beli di sebuah pasar. Perbedaan antara keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dita dan kawan-kawan yaitu penelitian tersebut menggunakan kajian sosiolinguistik. Objek kajiannya yaitu bahasa pedagang di pasar tradisional Flamboyan. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek kajian bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dan menggunakan kajian pragmatik. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sinta 2018 dengan judul Tindak Tutur Ilokusi pada Interaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Bengkel dalam Bahasa Jawa, Kajian Pragmatik. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian pragmatik dan meneliti tindak tutur dalam kegiatan jual beli di sebuah pasar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suci Rama Sinta ini memiliki penggunaan tindak tutur bahasa Jawa. Objek kajiannya yaitu bahasa pedagang di pasar tradisional bengkel, sedangkan penelitian ini tidak berpatok pada bahasa Jawa saja. Dan objek penelitian ini yaitu bahasa pedagang di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. 7. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 2015 dengan judul Pola-pola komunikasi antara penjual dan pembeli di Pasar Kalipait, Kecamatan Tegal Dimo, Kabupaten Banyuwangi, suatu tinjauan etnografi komunikasi. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti proses komunikasi kegiatan jual beli di pasar. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Retna Respita Wibowo ini menggunakan objek penelitian yaitu bahasa pedagang di Pasar Kalipait, Kecamatan Tegal Dimo, Kabupaten Banyuwangi, serta menggunakan kajian etnografi komunikasi. Sedangkan penelitian ini, objek kajiannya yaitu bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dan menggunakan kajian pragmatik. G. Kerangka berpikir. Seseorang melakukan basa-basi terhadap suatu hal pastinya memiliki maksud tertentu, sebagaimana para pedagang yang melakukan komunikasi di lokasi terjadinya kegiatan jual beli. Berikut adalah kerangka berpikir yaitu sebagai berikut. Basa-basi atau penggunaan bahasa
kegiatan jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon, kalimat yang mengandung istilah tertentu dengan lisan, kemudian analisisnya menggunakan pragmatik, kemudian tindak tutur, aspek-aspek situasi tuturan, konteks, dan strategi tindak tutur. H. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang artinya penelitian ini menyajikan sebuah kajian serta analisis data secara langsung yang menghubungkan antara peneliti dengan informan yang telah terkumpul dalam sumber data yang terpilih serta dianalisis berdasarkan data yang diperoleh. 1. Sumber data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahasa lisan yang digunakan pedagang kepada pembeli saat berkomunikasi dalam jual beli di Pasar Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode dalam pengumpulan data ini menggunakan metode SIMAK. Menurut Kesume, teknik simak bebas libat cakap adalah teknik yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi dalam proses tuturannya. 3. Metode analisis data. Metode analisis data itu adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menangani masalah yang terkandung dalam data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Metode padan adalah alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Analisis data menggunakan metode padan pragmatik dengan prinsip interpretasi yang penentunya adalah mitra tutur, bahwa tuturan yang diucapkan oleh penutur dapat menimbulkan efek tertentu kepada mitra tuturnya. Yang keempat, metode pemaparan hasil analisis. Untuk metode pemaparan hasil analisis data, metode pemaparan hasil analisis datanya dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode pemaparan secara formal dan informal. Metode pemaparan secara informal merupakan pemaparan hasil analisis data dengan kata-kata biasa, menurut Sudaryanto. Sedangkan metode secara formal ialah dilakukan dengan menggunakan kaidah yang berbentuk rumus, diagram, gambar, bagan, dan tabel. Dalam penelitian ini, pemaparan hasil analisis data lebih menitik beratkan pada metode informal yang menggunakan kata-kata biasa yang bersifat teknis. I. Jadwal penelitian. Penelitian ini memerlukan waktu selama 2 bulan, mulai dari Jumat 7 Mei 2021 sampai Rabu 7 Juli 2021, secara bertahap, mulai dari penyusunan proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data, dan membentuk laporan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pasar Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. J. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini terdapat 15 daftar pustaka yang saya ambil dari buku, jurnal, dan tesis yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.